kita berada di dalam benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, benteng ini didirikan pada akhir abad ke-12 oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya dia namanya dinisbahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di dalam benteng ini sendiri terdapat tiga masjid utama, itu Masjid Sulaiman Pasha, kemudian Masjid Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun, dan kemudian yang paling besar dan paling megah itu Masjid Muhammad Ali Pasha. Kemudian benteng ini menariknya tak pernah diserang, mungkin karena nggak tahu juga nama. Jadi benteng ini nggak pernah diserang oleh musuh dari kerajaan, baik itu dari Ayyubiyah, kemudian Mamalik maupun Turki Utsmani pada saat itu. Jadi benteng ini sempat didiami oleh 3 pemerintahan, yaitu dinasti Ayyubiyah, kemudian dinasti Mamalik dan Turki Utsmani. Meskipun benteng ini awalnya didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, cuma Salahuddin Al-Ayyubi tidak sempat tinggal di dalam benteng ini. Jadi ketika awal didirikan, bentengnya hanya sekedar benteng dan belum difungsikan sebagai pusat pemerintahan. Nah, kapan dijadikan pusat pemerintahan? Ketika Sultan Kamil Al-Adil, yaitu khalifah kelima dari dinasti Ayyubiyah, yang awal pertama sekali menjadikan benteng ini sebagai pusat pemerintahan. Dan setelah beberapa abad kemudian dinasti Mamalik, kemudian Turki Utsmani juga menempatkan ataupun menjadikan kawasan benteng ini sebagai pusat pemerintahan. Setelah kemudian akhirnya dibuat istana Kasrul Abidin, nggak jauh juga di sini, dan baru pusat pemerintahannya pindah ke Kasrul Abidin. Nah, oke, yuk kita jelajah keliling. Sekarang kita berada di Masjid Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun yang didirikan pada abad ke-14, awal abad 14. Nah, jadi yang unik dari masjid ini adalah Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun ini juga mendirikan istana untuk istri. Nah, ketika Sultan sudah mendirikan masjid, Sultan berinisiatif juga untuk mendirikan istana untuk istrinya di dekat masjid, mulakan bermasjid, berhimpitan ataupun menempel dengan masjid. Nah, dulu kan kalau muazin azan itu kan harus naik ke atas menara. Nah, karena kemudian Sultan khawatir muazin yang naik ke menara itu melihat istri Sultan, melihat aurat Sultan dan sebagainya lah. Jadi oleh karena itu Sultan kemudian memanggil ataupun menyuruh orang buta naik ke atas menara dan melakukan azan dari atas menara. Bayangkan orang buta disuruh azan naik ke atas itu. Jadi berakhirlah kekhawatiran Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun pada saat itu. احنا هنا في مكان اثري جميل جدا جدا، من المساجد الاثريه الموجوده واللي اتبنت في العصر المملوكي. يتميز العصر المملوكي بالعماره، اي نعم حتى لو عدت عليه مئات السنين، بس المسجد كتراث وكعماره جميل جدا جدا جدا. بناء السلطان الاشرف محمد بن قلاوون 1100 هجريا، يعد من المساجد القديمه في مصر ومن المساجد اللي بيفتخر المصريين والمسلمين بوجودها في مصر، خصوصا في قلعه صلاح الدين. Sultan Muhammad Hasan من لسلطان الناصر محمد بن قلاوون وابوه ولا السلطان الناصر محمد بن قلاوون ابو السلطان حسن. ابو سلطان حسن. ايوه نعم. هو يعتبر السلطان حسن اخر سلاطين دوله المماليك. Jadi
Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun ini adalah ayah dari Sultan Hasan yang membangun masjid di samping Masjid Al-Rifai yang 2 minggu ataupun sebulan yang lalu kita kunjungi bersama Sidki dan Bang Bo ya. Jadi kemudian Sultan Muhammad Nasir Muhammad bin Qalawun ini adalah sultan, termasuk salah satu sultan paling sukses di era Mamalik karena pada pemerintahannya dilakukan berbagai reformasi, termasuk reformasi birokrasi, memerangi korupsi dan juga banyak mendirikan bangunan. Salah satunya bangunan yang kita masjid ini, salah satunya masjid ini, dan kemudian juga istana yang untuk istri beliau dan juga beberapa madrasah. Dan juga kemudian Sultan Nasir Muhammad ini juga ikut berperang melawan tentara Salib. Jadi juga ikut memerangi, pada masa beliau juga ikut terlibat dalam perang melawan tentara Salib. Oleh karena itu pemerintahan Sultan Muhammad Nasir ini dianggap salah satu sultan yang sukses pada era dinasti Mamalik. Sekarang kita berada di halaman Masjid Ali Pasha. Masjid ini didirikan pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1830 sampai dengan selesai tahun 1848. Jadi di dalam masjid ini juga ada makamnya Khadif ataupun gubernur dari Ibrahim Pasha, gubernur dari Turki Utsmani, Khadif Ibrahim Pasha ada di dalam masjid ini, sama dengan anak tertua dari Ibrahim Pasha dan anak tertua dari Ali Pasha, yaitu Ibrahim Pasha. Setelah dibunuh, diambil semua uangnya, perhiasannya, apa yang ada melekat itu diambil semua. Kemudian ditanam di bawah Syiah dia. Nah, kemudian Muhammad Ali Pasha ini mengirimkan pasukan perang ke Hijaz, Mekah dan Madinah untuk memerangi para kelompok Wahabi